Shalom, yeay. Ketemu lagi bareng kita di Ibadah KGC. Gimana kabarnya teman-teman yang ada di rumah, yang ada di kos, atau yang lagi mobile? Hari ini kita mau ibadah, kita mau siapin hati kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama memuji Dia. Karena Dia Allah yang dahsyat, karena Dia Allah yang keren banget buat kita. Dalam masa pandemi ini mungkin banyak teman-teman juga yang ngerasa bosen, yang ngerasa aduh kapan nih selesai pandeminya, kayak nggak melihat ada masa depan, nggak melihat ada harapan. Kapan nih kita bisa keluar rumah dengan nyaman, kapan kita bisa berinteraksi dengan nyaman, kapan kita bisa ibadah dengan nyaman, bisa ketemu tatap muka, bisa loncat-loncat, bisa nyanyi-nyanyi bareng. Itu ada mungkin di pikiran kalian dan pikiranku juga selama ini. Nah, ada banyak janji-janji Tuhan yang harusnya kalian imani, yang harusnya kita ingat-ingat terus kalau Tuhan itu pasti menyiapkan sesuatu yang luar biasa kalau kita ada tetap di jalannya. Jadi tugas kita apa sih saat ini selama pandemi ini? Ya kita tetap melakukan apa yang harusnya kita lakukan, baca firman, kita tetap tekun dalam doa kita minta apa yang harusnya kita minta apa yang Tuhan mau kasih buat kita, janji-janjinya kita harus ingat, oh ya Tuhan punya janji ini ya, janji ini. Jadi kita bisa hidup di dalam pengharapan. So teman-teman tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan, berdoa terus, jangan pernah lepas dalam hal memuji dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama keluar sebagai seorang pemenang. Ayo kita mulai menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, fokus pada Tuhan aja. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan
yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Kau kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Hanya Kau Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Ku mau memuji-Mu, sebab Kau yang berkuasa Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak kami sembah. Ku percaya janji-Mu Tuhan digenapi dalamku. Sembah Dia, Kau yang layakkan kami Tuhan, Kau yang layakkan kami. Kami di sini Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Allah yang kami sembah. Kau Allah yang berkuasa Tuhan atas bumi ini Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Yes. Naikkan pujian-Mu bagi Raja di atas segala raja.
Yes, Lord. Penuhi Tuhan setiap kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan di tempat kami berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan mengalir atas kami di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami tahu Engkau ada buat kami. Yes Lord. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a fortress of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a fortress of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. This is my story.
penyembahan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Naikkan pujian buat Tuhan. Naikkan pujian, naikkan pujian. Unto the Lord of the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give forevermore. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give forevermore. Yes. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Yes. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give forevermore. Forevermore. To the name of God. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan, karena Engkau selalu baik buat kami Tuhan, teramat baik buat kami Tuhan. Sebentar Tuhan, hari ini kami akan memberikan perpuluhan Tuhan dari apa yang telah Engkau berikan, Engkau percayakan buat kami Tuhan. Kami mau mengembalikan 1/10 dari apa yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Ini punyamu, ini milikmu Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya dengan sukacita Tuhan. Kami mau memberikan apa yang menjadi milikmu Tuhan. Kata Tuhan, ketika kami melakukan bagian kami, Engkau akan melakukan bagian Engkau Tuhan buat kami Tuhan. Kami percaya kami diberkati untuk memberkati juga Tuhan. Kami gak cukup hanya untuk diberkati, tapi kami mau melihat orang-orang di sekitaran kami juga diberkati Tuhan. Terima kasih, siapkan perpuluhan kalian Tuhan, persiapkan perpuluhan kalian. Kami angkat tangan kami Tuhan memberkati persepuluhan ini Tuhan. Kami mau memberikan dengan sukacita, kami mau memberikan dengan senang hati Tuhan. Ini milikmu, kami kembalikan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya, amin. Ya, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran dan perasaan kita. Kita akan bersama-sama mengingat
pekerjaan Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus, yaitu perjanjian covenant antara Tuhan dan gerejanya. Kita sama-sama berdoa, kita siapkan dulu perjamuan kudus kita di rumah masing-masing dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, ketiga yang esa, yang saling mengasihi, yang tinggal bersama-sama dengan kami, di dalam kami, lakukan segala pekerjaan melalui kami, gerejamu. Dan hari ini kami mengingat pekerjaanmu yang luar biasa, yang dahsyat, yang tidak tertandingi oleh siapapun di muka bumi ini, oleh pribadi manapun juga. Mana Engkau mencurahkan darahmu, mengasihi kami, dan memberikan hidupmu buat kami semuanya, supaya kami yang mati menjadi hidup, supaya kami yang miskin menjadi kaya di dalam Engkau, supaya kami menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab itu kami mengucap syukur buat tubuh dan darahmu ini. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati setiap roti dan anggur yang ada di tangan kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kita mengangkat tinggi roti yang sudah dipersekutukan dengan tubuh Kristus. Nah, jemaat Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kalau engkau percaya, katakan amin dan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur yang sudah dipersekutukan dengan darah Tuhan Yesus. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah cawan perjanjian baru, di mana kita ditebus dan kita boleh berhadapan muka dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan kapan saja, di mana saja. Sebab itu kami mengucap syukur di atasnya Tuhan. Nah, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Percaya, minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebab itu kami dipersekutukan, kami yakin dan percaya pengharapan kami tidak akan sia-sia. Dan ketika suara nafi itu dibunyikan, maka kami orang-orang kudus-Mu, orang-orang yang dipanggil, sudah ditebus oleh darah Yesus, dibangkitkan kembali untuk bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur. Pengharapan kami tidak akan mati. Tubuh kami mungkin mati, tapi roh kami hidup bersama-sama dengan Raja kami. Oleh sebab itu kami akan percaya pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Sekalipun kami menghadapi situasi pencobaan yang sulit di muka bumi ini, kami tahu, kami sangat yakin bahwa Raja kami berserta kami, Tuhan kami bersama-sama dengan kami. Gerejamu terus maju, gerejamu tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Sebab itu kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga. Lewat ini semuanya kami justru semakin bertumbuh, bergerak, mengarah kepada kesempurnaan Kristus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua warga kerajaan. Tema besar tahun ini adalah bangkitnya para pemimpin. Tetapi juga perkataan emerging itu juga ada hubungan dengan yang lebih besar, yaitu awakening. Awakening itu kebangunan. Juga ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Pak Niko memberi nama Pentakosta ketiga. Lalu awakening itu di Amerika sudah dicanangkan oleh Mike Evans, yaitu ada the third great awakening. Yang pertama adalah waktu Jonathan Edwards 1720-1730, lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para revivalist yang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu revival. Revival itu adalah kebangkitan rohani yang besar sekali. Jadi bukan cuma bangun, tapi dihidupkan dari antara orang mati. Dan saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa, yaitu pada waktu Raja Salomo, dia menghadap Tuhan dan dia berkata, kalau engkau menutup langit sehingga tidak ada hujan. Indonesia sedang mendengar deru-deru daripada resesi. Itu menakutkan banyak orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang saya melayani 40 tahun, saya mengerti sejarah kegerakan, sejarah awakening, revival. Indonesia mengalami revival
yang pertama 1965, yaitu ketika kita ngalami hampir saja bangsa ini pecah, saling membunuh, dan kejadian yang sangat mengerikan 1965. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang direncanakan jahat oleh iblis, Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Dan ketika dia berdoa seperti itu, ada ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 yang berkata, ketika Tuhan bukan cuma menutup langit, tetapi ada penyakit sampar, kelaparan, penyakit gandum, belalang pelahap. Kalau dalam bahasa sekarang ya resesi itulah. Kalau ada tanaman kita dimakan belalang, Indonesia tidak seburuk dari negara-negara lain. Ini belum krisis moneter atau yang seperti tahun 98 ya, baru resesi. Tapi saya yakin dan percaya itu membuat manusia kembali pada Tuhan. Bagaimana membuat orang berdoa? Saya dulu tanya, Tuhan gimana sih caranya mengajak jemaat ini mencari wajah-Mu? Sekarang ada jawabannya, ketika menghadapi ketakutan. Ketika menghadapi takut akan kematian, people turn to God. Tapi dalam ayat 38 ada satu ayat yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Di situ dikatakan the plague of their heart. Manusia mengenali yaitu penyakit atau sampar yang di dalam hatinya. Jadi bukan yang di luar ini, yang di dalam ini. Saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lampau itu bagaimana ada virus-virus yang lebih bahaya daripada corona, yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya yang sedang terjadi, yaitu juga kekerasan, kekejaman. Karena itu saya katakan dalam minggu yang pertama ini, memang akan ada kebangunan, tetapi juga akan ada introspeksi diri. Memeriksa bukan cuma virus-virus, bukan swab test, bukan rapid test, tapi hard test. Karena itu dengan iman saya berani katakan corona ini memang kelihatan buruk, tetapi bisa juga mendatangkan bukan cuma corona akademi, tapi corona revival. Dengar ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, luar biasa. Kita sudah memasuki bulan apa nih, guys? Wow, sudah tandanya apa? Oh gitu ya. Tandanya mau Natal gitu loh, guys. Kita sudah di penghujung tahun. Kita sudah ada di Oktober. Sekarang ini kita di minggu pertama, saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Masih di online, kita harus tetap semangat. Amin? Amin. Oke, judulnya biar kalian hari ini semangat. Apa judul khotbah saya hari ini? Move on. Yeah. Move on. Siapa yang belum move on? Mari kita move on bareng-bareng hari ini ya. Move on apa? Until your story end. Oke. Bulan ini secara keseluruhan rock temanya adalah movement. Oke. Sekarang kita baca nih bareng-bareng ya, yang di rumah juga ya, bareng-bareng teman-teman kita di sini. Apa arti dari movement? Apa sih movement itu? Gitu ya. Oh, ini bukan karena cari bahasa Indonesianya nggak ada. Makanya saya adanya bahasa Inggris. Jadi ini ya, kalau bahasa Indonesia nggak ada movement, cari nggak ada artinya. Ternyata ada di bahasa Inggris. The act of moving. Apa? The act of moving. Terus manner of moving, change of place or posture. Woi, ada yang nggak paham artinya? Oke, ini saya menatap di mana ini, Rex? Mata saya harus menatap siapa ini, Rex? Di sini ya. Oh, menatap Rexi. Transference. Ya, benar ya ini ya. Saya jawab ngomongnya benar ya. Transference sama progress. Jadi artinya movement itu bukan sekedar bergerak, tapi adalah the act of moving, manner of moving. Manner itu apa? Cara bergerak, guys. Change of place, pindah tempat atau change of posture,
pindah posisi. Wih, pindah posisi. Ini nanda ya, joget. Transference ini seringnya kalau saya tahu ya, transference ini ada di konseling sebenarnya. Antara konselor sama konselinya itu terjadi transference. Wih, oke? Sama progres, peningkatan ya, progres. Jadi movement itu berbicara tentang suatu aksi, gerak, cara bergerak, bagaimana gerak tubuh, gerak posisi dan semuanya, oke? Nah, sekarang yang saya mau sampaikan adalah mengapa kita harus bergerak? Why kita harus bergerak? Oh, biar nggak gendut ya. Karena hanya orang yang hidup yang bergerak. Orang mati nggak bisa bergerak. Anda orang hidup apa orang mati? Hidup. Kalau begitu, mari bergerak, oke? Nah, perjalanan, oke, saya tulis di sini. Genapi tujuanmu. Aduh, gayanya itu ya, ada pelari di situ. Perjalanan dimulai saat kamu bangkit dan melangkah. Amin. Setiap kita punya tujuan hidup. Siapa yang nggak punya tujuan? Jangan tunjuk orang lain ya. Jangan tunjuk orang lain. Setiap kita punya tujuan, guys. Kalau barang aja ada tujuannya, ya kan? Barang aja ada tujuannya. Komputer diciptakan ada tujuannya. Gitar diciptakan bukan juga untuk dipegang sama ortin, tapi dimainkan ortin, gitu kan? Apalagi semua botol minum ada tujuannya, dibentuk ada tujuan. Apalagi kamu, enak kan? Kalau kamu nggak punya tujuan, kamu kalah sama botol minum, kamu kalah sama sendok, kamu kalah sama sutil, kamu kalah sama wajan. Sutil ya, wajan dan sutil punya tujuan hidup. Mereka ada di wajan penggorengan, kamu, nah, kan? Oke? Perjalanan dimulai saat kamu bangkit dan melangkah. Siapapun yang nggak bergerak itu dikategorikan benda mati. Metong. Apa sih Angel? Iya, oke. Oke. Nah, ini yang berikutnya. Saya harapkan kalian tetap aktif ya. Kita ada sudah ke bulan keberapa ya online ini? Ke 7 bulan ya? 7 bulan kita melaluinya lewat online, ibadah kita online. Saya berharap kita tetap on fire, kita tetap ada di posisi yang bersuka cita melewati masa-masa online service. Jadi jangan karena online service kita kehilangan makna ibadah, oke? Nah, ini mari kita baca ini, kuasai apa yang kamu ketahui. Bener enggak sih? Kita kebanyakan tahu tapi enggak menguasai apa yang kita ketahui. Amin. Jangan diaminkan. Ya kan? Ketahui apa yang kamu kuasai apa yang kamu ketahui. Karena seringkali kita sekedar tahu tapi kita enggak mau menguasai. Kalau saya sekedar tahu resep, enggak pernah praktek, enggak pernah menguasai resep, ya gitu, enggak akan pernah jadi makanan enak, iya kan? Tapi kalau resep itu dikuasai, maka akan terjadi sesuatu yang enak di mulut kita, iya kan? Apalagi coba, kalau kita sekedar tahu tentang cara membangun hubungan, tapi kita nggak pernah mau menguasai, ya kita sama aja, sampai M tumbuh gigi juga, kita nggak akan pernah menguasai seni membangun hubungan. Jadi penting adalah bukan sekedar mengetahui tapi kuasai. Kuasai apa yang kamu tahu. Waktunya untuk action. Siap-siap? Oke, time to action. Nah, kuasai apa yang kamu ketahui. Oke, yang pertama, apa sih yang perlu kita ketahui? Kita perlu tahu dulu baru bisa menguasai. Jangan menguasai apa yang tidak kamu ketahui. Permainan kata apa nih? Enggak. Jangan menguasai apa yang kamu tidak ketahui. Ketahui dulu baru kamu bisa menguasai. Oke, yang pertama adalah Yohanes 15 ayat 16. Kita baca ya. Bukan kamu yang memilih aku. Ini ayat yang paling sering kalian dengar pasti. Tapi hari ini mari kita ulik lagi ayat ini. Tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu bobok. Supaya kamu pergi. Jangan pergi, jangan gogoluki. Supaya kamu pergi
dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu apa? Tetap. Bahasa Indonesianya kurang tepat buat saya. Nanti ada bahasa Inggrisnya itu artinya itu terus menerus, berbuah terus. Kalau tetap tuh kan seakan-akan bayangannya yos iku segitu ya ikut terus buahnya. Tapi artinya itu buahmu itu terus ada. Kalau bahasa Inggrisnya artinya itu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya garis bawahi yang di sini ya. Enggak kelihatan ya. Merah-merahnya enggak ada. Hupago. Pergi itu bahasa aslinya adalah hupago. Apa itu hupago? Kita cari bahas ya oke, kita akan lebih ke bahas tentang hupago dulu ya. Supaya apa? Kalau kita nggak pergi, kita nggak menghasilkan buah. Intinya itu. Kalau kita nggak menghasilkan buah, apa yang kita minta kepada Bapa nggak dapat. Jadi jangan cuma senang apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu. Tapi kamu mau bobo, mau tinggal tetap, no, nggak bisa. Yang pertama, hupago. Nah ini, coba ditampilkan ya. Hupago. Hupago itu artinya to lead oneself. To lead oneself under, to depart, be open. Wah, saya bahasa Inggrisan hari ini. Wah, keren sekali kan? Wah, bukan berarti saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya ini aja tapi kan. To lead oneself. Artinya apa? Artinya apa guys? Apa artinya? To lead. Bukan itu ya. Bukan itu guys. To lead oneself, pimpin dirimu sendiri. Hupago, pergi, itu artinya bukan cuma sekedar pergi, tapi to lead oneself, to lead, pimpin dirimu sendiri. Banyak orang nggak bisa memimpin dirinya sendiri, tapi pingin memimpin. Oke? Arti lainnya adalah to depart. Apa artinya? Budal guys, budal. Budal, depart, be open. Nah, ini kita akan ulik bareng-bareng ya. Yang di rumah perhatikan baik-baik, kamu boleh minum, boleh makan mungkin, tapi kalau kamu menghormati Tuhan, letakkan dulu makananmu, letakkan dulu minumanmu, kita belajar bareng hari ini. Oke, yang pertama, dapat memimpin diri sendiri dalam sebuah perubahan. Semua orang suka perubahan. Tapi kadang juga ada orang yang nggak suka perubahan sih, karena perubahan nggak nyaman. Tapi kalau sebuah perubahan tanpa dimulai dari diri sendiri, maka kita akan dipimpin oleh perubahan. Contohnya, ibadah kita sekarang berbeda, gereja warnanya berbeda. Ketemunya di online guys. Kalau kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri, maka kita nggak akan bisa menikmati ibadah online seperti ini. Tapi kalau kita memimpin diri kita sendiri untuk sebuah perubahan, maka masa COVID kayak gini, kita tetap bisa memimpin diri kita sendiri. Amin. Yang paham katakan amin. Wah gitu, semangat yang khotbah. Oke? Yes. Jadi orang nggak suka ini loh, nggak suka sebuah perubahan yang mengagetkan. COVID, wah shock semua. Tapi coba kita mulai hupago, mulai mengerti untuk belajar memimpin diri kita sendiri. Waktu kita bisa memimpin diri kita sendiri, maka kita bisa memimpin sebuah perubahan loh. Jangan sampai hidup kita dipimpin oleh perubahan. Perubahan anginnya ke kiri, kita ikut ke kiri. Oh anginnya lagi viral apa nih? Viralnya apa hari ini? Mipang, zuzuzu katanya. Maka kita mimi zuzu terus. Enggak juga ya gitu ya. Seperti itu, intinya yang viral kita ikuti. Padahal belum tentu yang viral itu benar. Oke? To depart, berangkat. Menyeberang, melepaskan. Ini arti yang bisa saya terjemahkan tuh to depart, berangkat. Waktu ini budal guys. Jangan setiap orang sudah siap-siap berangkat, kita nyantai di rumah. Semua orang lagi bergerak, kita diem di kamar, berangkat. Dan juga artinya tuh menyeberang. Menyeberang tuh artinya gini, kita keluar dari diri kita sendiri. Kita menyeberang dari kehidupan lama kita kepada kehidupan yang baru artinya. Jadi enggak sekedar hupago, pergi. Itu kalau kita artikan selama ini kan, oh aku disuruh pergi menginjil nih. No, bukan sekedar itu artinya.
Kamu harus memulai dari dirimu sendiri, pimpin dirimu untuk sebuah perubahan. Waktu kamu mengubah dirimu, dipimpin, kamu memimpin seperti ini. Oke, aku kurangnya apa ini? Aku kalau bangun terlalu siang. Gimana caranya aku supaya bangun pagi? Itu kamu harus bisa memimpin dirimu sendiri. Oke, apa lagi? Coba kasih. Apa yang sering tidak bisa kamu ubah dalam dirimu? Mulai pimpin dirimu untuk sebuah perubahan. Jangan sampai perubahan menguasai kamu. Terus menyeberang. Menyeberang artinya memang kita hidup bukan karena manusia lama kita lagi. Kita harus menyeberang. Keangkuhan kita harus disingkirkan supaya Kristus nyata. Terus melepaskan. Melepaskan ini enak ya. Apa melepaskan? Nak? Oke? Dari gini. Setiap kita ini suka perubahan yang seperti apa? Contoh, perubahan yang kamu suka apa, guys? Dari gemuk menjadi langsing. Benar? Ya, setiap wanita pengen seperti itu. Apalagi nonton It's Okay to be Not Okay. Saya lihat kelangsingannya, ya ampun, saya juga, wadidaw itu langsing banget. Nah, tapi kita malas, kita nggak mau menikmati prosesnya ke situ. Benar nggak? Ya. Kita pengen kurus, tapi kita nggak mau olahraga. Kita makannya lemak-lemak, ya kan? Aduh, bagaimana? Apalagi yang perubahan yang kamu inginkan? Ayo. Menjadi kaya. Yo, menjadi kaya, oke. Menjadi kaya, pingin jadi kaya tapi gak kerja. Ya wes, ngepet aja, eksi. Ngepet, oke. Iya kan? Oke, miskin jadi kaya. Terus apa? Apa lagi? Single. Bawa ini. Single, pingin double. Single statusnya di Facebook atau dimanapun, aduh gak enak rek sendiri ngono. Pengen mengubah statusnya, ada perubahan dong. Statusnya biar dilihat orang nih di Facebook. In relationship, in relationship itu aduh langsung ada bunga-bunganya, dikasih jempol sama semua orang. Tapi kita suka dalam ketemu pasangan hidup maksudnya ya. Tapi kita nggak suka proses pacarannya nanti, ya kan? Suka ketemu terus ada orang bilang I love you gitu. Cuman setelah I love you ngapain kamu, ya kan? Nggak mau hal seperti itu, oke? Kita memang nggak suka proses aslinya, rek. Diakui lah ya, setiap kita nggak suka proses. Kita pengen cepet, kita pengen instan aja kita pengen cepet. Bila perlu kalau nggak usah direbus tuh makan semua tuh bumbu-bumbunya gitu ya, dikocok di perut gitu, di mulut kok di perut, oke? Apalagi kita pengen nikah, tapi kita nggak mau proses sebuah pernikahan. Kita, Mak berkati aku, Mak berkati aku, Mak. Tapi kita nggak mau proses pernikahan ada guys. Ada harga yang harus dibayar dalam sebuah pernikahan gitu kan. Kalau acara pernikahan berapa hari sih? Paling rumit proses acaranya ya. Berapa hari mempersiapkan? Wow, setahun sebelumnya. Setahun ya? Setahun, prosesnya ya, fitting baju. Apalagi, apa tuh yang catering, yang mau nikah ini. Apalagi? Band, apa lagi? Dekor. Konsumsi. Oke, prewedding ya, foto prewedding. Wow, itu hampir 1 tahun ya. Tapi proses ke arah rumah tangga, kok gak cukup 1 tahun. Kamu 1 tahun mempersiapkan deng celeng gitu, ya kan? Kita stop guys. Sini ini Jumatnya liar di sini, oke? Ya. Kita kepingin musik itu terdengar, musik yang holy itu terdengar. Deng. Tapi kalau rumah tangga kita kacau nanti akhirnya kita nangis. Deng celeng. Deng celeng. Aduh, kita pertengkaran terus ada. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak mau dipimpin oleh perubahan, pimpin dirimu sendiri.
Oke? Pimpin diri kita sendiri supaya perubahan tidak mengatur kita. Masa COVID, masa apa? Gak punya kerjaan, dikeluarkan dari pekerjaan, gak punya kerjaan, gak punya pacar. Kamu terus memble, itu namanya kamu dipimpin oleh perubahan. Oke? Yang setuju sama saya, teriakkan, yes! Oke, aku seneng di sini itu luar biasa. Oke, jadi waktunya apa? Hupago. Katakan kiri kananmu, hupago. Hupago guys. Jangan cuma sekedar ngomong pergi, jadikan semua bangsa. Kamu aja nggak bisa memimpin diri sendiri, mau jadikan semua bangsa murid. Oke, gitu ya. Apalagi artinya? Apalagi yang bisa kita bahas nih tentang ini ya, seru-seru sama kalian sampai lupa aku. Gini, to depart ya, to depart itu. To depart, waktunya berangkat. Jangan jongkok terus. Sudah penuh, Kristi. Sudah penuh. Jangan jongkok terus, waktunya berangkat. Wah, maaf Rek. Rusak di sini nih, oke? Waktunya kamu berangkat, Kristi. To depart. Jangan jongkok kelamaan di situ, ya kan? Sampai nanti ada orang, Kristi sudah penuh, pindah. Gitu. Oke ya. Nah, oke. Terus gini, jangan terus menangisi keadaanmu. Sambil jongkok kamu nangis. Gak bisa Tuhan. Gak mampu aku Tuhan. Apa ini? Kehidupan macam apa yang aku jalani? Astaga. Ya kan? Waktunya apa? Waktunya be open. Be open. Reksi, be open. Oke. Jangan terus kecewa sama keadaan guys. Barusan yang bulan kemarin akhir bulan kan Anyong bahas tentang it's okay to not be okay. Weh, keren-keren itu ya. Saya suka sekali itu pembahasannya di situ. Oke, sama host-hostnya yang kuning ya. Hostnya kuning, tamunya kuning gitu ya. Emaknya juga kuning. Jadi sangat ceria sekali hari itu ya. Sangat ingat, it's okay kalau kamu dalam keadaan tidak oke. Sangat dimengerti. Tapi jangan tinggal dalam yang tidak oke itu terus. Ngono lho, ngerti tak? Ngerti nggak gue? Nggak ngerti. It's okay kalau kamu nggak. Jangan gini, aku nggak baik. Tapi kamu nyanyinya, aku baik-baik saja. Ngono. No, kalau kamu nggak baik ngomong aja. Aku lagi nggak baik. Aku perlu orang untuk bisa aku menceritakan isi hatiku. Tapi jangan diem di situ. Waktunya to depart. Ngomong ke sebelahmu. Ngomong, colek tembokmu sendiri. To depart. Be open pemikiranmu, oke? Jangan tinggal di area yang not okay itu terus. Kamu merasa ini memang tidak oke, inilah aku. No, kamu harus to depart. Hupago dirimu sendiri. Jangan nyaman di keadaan yang biasa-biasa aja. Jangan terbiasa dengan keadaan yang biasa-biasa aja. Ya biasalah aku seperti ini. Ya ginilah aku. Aku ya modelnya kayak gini, mau apa kamu, mau apa? Oh kan ngegas, ya kan? Memuji Tuhan biasa. Ibadah online biasa. Pelayanan biasa. Apa terus? Mau apa kamu? Cuma hidup ke dalam hal yang biasa. Be open. Waktunya kita mulai mengerti. Aku harus hupago diriku sendiri. Aku harus keluar, aku harus berangkat, aku harus menyeberang dari keangkuhanku menuju kepada Kristus. Amin. Amin. Be open ya. Jangan katrok hatimu. Mantap ya. Be open, Rek. Jangan terlalu katrok dengan hatimu. Kamu nggak suka kalau kamu dilihat penampilanmu katrok hari ini, gitu kan. Tapi hatimu katrok. Hati katrok itu kelihatan dari cara kamu menangani masalah. Weh, enak. Kenapa? Jangan hidupi manusia lamamu, oke? Kita langsung ke sini aja. Yang kedua. Jadi yang pertama adalah apa? Hupago. Jadi kuasai apa yang kamu ketahui. Sekarang kamu tahu itu apa artinya firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16. Pergi
Artinya apa? Hupago. Artinya apa? Berarti memimpin dirimu sendiri dalam sebuah perubahan. Apalagi to depart, be open. Apalagi go, budal pokoknya budal, ke away. Oke, ke away. Terus yang kedua, setelah kamu mengetahui hupago, kamu harus nanti praktekkan, kuasai itu apa hupago. Jangan menguasai orang lain, kuasai dirimu sendiri dulu. Oke? Jangan kuasai pacarmu. Jangan kuasai istrimu. Jangan kuasai anakmu. Jangan kuasai lingkunganmu. Kuasai dirimu sendiri dulu. Supaya orang lain mau nanti dipimpin sama kamu. Oke? Hadapi kisahmu yang kedua. Asik. Setiap kita, karena kita punya cerita ya. Cerita saya sama ceritanya Reksi pasti berbeda. Ceritanya Ortin sama ceritanya Diki pasti berbeda. Tapi setiap kita harus menggenapi tujuan. Kita samanya di menggenapi tujuan. Oke? Yohanes 5 ayat 5. Oke. Apa di situ dikatakan? Ini ayat pasti kalian sering dengar. Kalian kan anak-anak Tuhan yang cinta firman kan? Woi, amin, haleluya. Yohanes 5 ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yohanes 5:6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Itu ayatnya kalau mau lengkapnya ada ya di Yohanes 5. Itu kalian tahu jawabannya orang itu apa? Ayo. Maukah engkau sembuh? Terus jawabannya orang itu apa? Wah, ini. Oke. Ya itu ya, kita baca aja. Kalau Reksi bisa mengeluarkan ayatnya, puji Tuhan. Kalau enggak apa-apa. Yohanes 5 ayat yang pertama. Ayat yang kedua ya. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Wis. Jadi air bergoncang, kamu harus mencolot, ya kan? Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk akan sembuh. Di situ ada seorang yang tadi 38 tahun. Kalian menjomblo, single berapa tahun? 40. Wah. Reksi tua ya, Reksi tua. 20 hari. Oke. 38 tahun. Ya kan, jangan nangisi jangan nangisi keadaanmu. 1 tahun aku gini-gini. Masih 1 tahun. Ini berapa? 38 tahun. Dalam keadaan apa? Sakit, berbaring terus di situ. Terus Tuhan tanya, Yesus lewat di situ, terus Tuhan, maukah engkau sembuh? Jawab orang itu apa? Tuhan, ya, tidak ada orang yang nurunin aku ke kolam itu. Apabila airnya goncang, sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului. Terus kata Yesus kepadanya, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangun yuk. Enggak gitu Tuhan. Bangun yuk. Itu Kristi mungkin. Bangun yuk. Nah, enggak gitu. Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini kisah yang sering kita dengar, tapi kita mulai arahkan ini ke kisah kita hari ini ya. Hadapi kisahmu. Orang ini 38 tahun. Kenapa dia kehilangan sense of bergerak? Bukan sekedar karena dia lumpuh. Ya kan, sebenarnya lo ya. Miliki gini, kalau kamu sakit, miliki cara gimana kamu sembuh. Bener enggak? Kalau obat Paramek sudah sanggup. Ya ini iklan. Enggak bisa menyembuhkan kamu, cari cara lain. Minum jamu-jamuan kek, minum apa kek, olahraga kek, pokoknya kamu harus sembuh. Caranya gimana? Nah, orang ini karena 38 tahun, dia sudah terbiasa dengan keadaan apa? Iya, keadaan kalau bahasa Inggrisnya itu apa? That man had been disabled. Disabled a long time already. Wes, kayak penyiar radio. Oke ya, that man had been disabled.
gak berfungsi dia. Apalagi kalau bahasa komputer apa? Atau bahasa apa lagi? Kok bahasa komputer ya? Apalagi? Apalagi bahasa yang kalian bisa mengerti? Korea apa? Korea? Bahasa Cina. Disable. Gak aktif lah, gak aktif ya. Bisa ke arah ke gak aktif. Gak aktif dia. Invalid. Ya kan? Datamu kalau nggak bisa invalid, kan ya? Nggak bisa. Ini orang ini invalid. 38 tahun invalid. Gak sembuh dia 38 tahun dalam keadaan invalid. Apakah yang kamu alami hari ini? Berapa tahun kamu invalid? Kalau kamu memang lagi dalam keadaan invalid seperti orang ini, Tuhan datang. Kenapa saya kasih gambar dadu di situ? Hidupmu bukan main dadu, keberuntungan doang. Siapa tahu nanti ada orang yang melemparkan aku ke air. Siapa tahu ada orang yang nolongin aku. Siapa tahu ada cewek cantik datang kepadaku. Siapa tahu. No. Hidupmu bukan main dadu. Kamu lempar, kamu lihat ya 1 sama, biasanya apa? 1 sama berapa? 1 sama 3 misalnya. Cuman 4. Kamu maunya yang berapa biasanya? Senangnya? Wah, yang banyak tuh ya 6 ya itu. 6. 9 enggak ada ya? Kalau 9 kayaknya yang Sholin ini. Oke ya. Pria itu gak move on. Gak move on. Lumpuh, disable. Apa? 38 tahun waktu yang gak singkat ya. Keluhan yang sampaikan kepada Yesus menyatakan isi hatinya. Kalau orang tuh terlihat dari responnya. Kamu lagi invalid apa enggak? Cuman ditanya, maukah engkau sembuh? Yang ini loh Tuhan. Begini Tuhan. Banyak cewek yang datang kepadaku. Cuman aku selalu diputusin. Banyak cowok ganteng sih, tapi nggak ada yang suka aku. Nah, kamu melemparkan hal-hal yang kamu rasa. Serius sih guys, ya kan? Apalagi dia sama sekali nggak bergerak loh, mencapai apa yang dia inginkan. Kehidupan kita seringkali kita menyalahkan keadaan. Gara-gara itu loh Tuhan. Gara-gara dia, aku sekarang dalam keadaan seperti ini. Coba dia nggak ngasih tahu aku hal-hal yang seperti ini. Mungkin aku akan tetap posisi yang seperti dulu. Gara-gara dia nipu aku, gara-gara dia, gak ada orang yang tolongin aku dan semuanya. Akhirnya kita dalam keadaan yang memang invalid tadi. Jadi kenapa orang ini 38 tahun? Harusnya dia nggak perlu menunggu 38 tahun. Tapi karena Tuhan tahu, kenapa sih? Langsung ke ini ya, yang berikutnya ya. Nah, kendalanya orang ini apa? Kendalanya orang yang lumpuh 38 tahun ini adalah pola manusia lamanya masih dikenakan. Ya kan? Pola manusia lama itu nggak mendapatkan kemuliaan Tuhan loh. Tuhan menebus manusia roh kita katanya. Jadi kalau kita masih pakai pola manusia lama kita, ya gimana? Keadaanku terbatas Tuhan. Aku lahir dalam posisi aku lumpuh. Gimana orang bisa memperhatikan aku? Gimana aku bisa dapat pekerjaan yang baik? Wong aku sekolah aja enggak. Gimana caranya Tuhan bisa memberkati aku? Nah, ini pakai pola manusia lama. Masih dikenakan. Kamu tahu arti dikenakan? Nih, dikenakan tuh ya dipakai. Kalau kamu masih pakai manusia yang lama, maka manusia yang baru nggak bisa dikenakan. Karena kamu pakai manusia yang lama. Harus manusia lama ditanggalkan supaya yang baru bisa dikenakan. Manusia lama harus ditanggalkan. Oke? Jadi hal yang menghalangi orang yang 38 tahun lumpuh ini salah satu pakai pola yang lama. Dia berpikir gak ada orang yang nolong aku kok. Ya wis, aku gini ya wis. Ya sudah, yang penting aku bernafas. 38 tahun di dekat kolam guys. Nggak tahu tuh gelar apa di situ. 38 tahun. Maukah engkau sembuh? Nah, ada sesuatu. Kalau manusia lama itu enggak kenal yang namanya kasih karunia. Buat dia orang 38 tahun ini enggak ada kasih karunia buat dia. Pokoknya kalau aku bisa
melemparkan diriku bukan ke laut itu ya, kemana? Ke kolam, maka aku sembuh. Cuman itu yang ada di otaknya, ya apa caranya aku melompat ke kolam itu. Tapi karena aku lumpuh, ya sudah. Jadi ya sudah, aku terima nasibku wis. Tapi Tuhan ngomong, kasih karunia, ngomong, Kristus datang, maukah engkau sembuh? Nah, manusia lama enggak paham itu, makanya dia jawab apa? Gak ada orang yang gak ada orang yang tolong aku Tuhan. Itu pakai pemikiran lama. Nah, manusia lama memang enggak mengerti nilai tentang kasih karunia. Dia enggak tahu, enggak paham tentang anugerah. Padahal Tuhan datang menawarkan dirinya, maukah engkau sembuh? Dia pakai yang lama masih. Kok bisa? Orang-orang tuh wakai yang sakit loh Tuhan, yang sakit banyak. Sakit tuli, sakit kutil. Mungkin dia cepat lempar sembuh. Aku lumpuh. Nah, seperti itu. Tapi waktu kita mengenakan manusia baru kita, maka waktu ditanya Tuhan, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa sih? Yes, aku mau. Tapi karena dia pakai pola lama, manusia lama, budaya lama, bahwa kalau sembuh harus masuk ke kolam itu. Kalau tidak ada orang yang bisa memasukkan dia, ya dia tidak sembuh. Ya selamanya dia akan tetap di situ. Jadi paham ya? Kenapa Tuhan perlu sampai datang? Tuhan tuh enggak ini loh, enggak kekurangan kerjaan ya, ngelewati orang itu iseng. Ngomong kita mungkin gitu ya. Tapi Tuhan selalu punya tujuan. 38 tahun orang ini diam aja di situ. Tuhan datang, menawarkan kasih karunia. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau menikah? Wes, gak ada yang amin ini. Amin. Maukah engkau apa lagi? Maukah engkau sehat? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau mendapat pekerjaan yang menyenangkan hatimu? Yes. Kamu tinggal, enggak Tuhan, aku enggak punya pacar. Enggak. Itu manusia lama. Waktu Tuhan menawarkan kasih karunia, harusnya kamu sabet dengan jawaban apa? Yes, aku mau Tuhan. Itu cukup. Kalau hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti untu, gigi ganti gigi, kan? Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itu hukum Taurat. Makanya orang tidak ngerti tentang kasih karunia. Kalau masih tinggal di dalam pola hukum Taurat, kita nggak ngerti nilai kasih karunia. Kasih karunia menawarkan sesuatu yang nggak mungkin kita bisa dapat. Makanya ada lagunya Amazing Grace. Wedah, suaraku rek, suaranya rek, wah sedap banget. Jadi Amazing Grace. Kasih karunia itu nggak bisa kita dapat kalau tidak ada orang yang memberikannya kepada kita. Dan Kristus bisa memberikannya ke kamu. Amin? Amin banget. Jadi gini, jangan dalam artian seperti ini ya, hidup berpusat pada diri sendiri, itu cuman orang yang memikirkan dirinya tok. Dia nggak memikirkan apa perkataannya Yesus waktu itu. Dia cuma mikir dirinya sendiri. Nah, orang yang memikirkan dirinya sendiri itu orang yang sekedar sukses tapi tidak berbuah. Kamu bisa sukses loh. Kamu bisa dapat pekerjaan dengan gaji MM-an. Jut-jutan. Terkejut gitu ya. Tapi kamu nggak berbuah. Bisa nggak? Iya kan? Apalagi? Saya baca dulu biar saya tertata ini. Kalau enggak ngomongnya kemana-mana. Oke. Kristus itu gini, hukum Taurat menunjukkan dosa. Tapi kasih karunia membebaskan pendosa. Bukan dosanya yang dibebaskan. Dosa ya dosa. Kristus datang untuk membebaskan si pendosa. Amin. Amin. Ya, bukan gini, gegara enggak doa sih. Makanya aku ketabrak becak hari ini, Mak. Astaga Tuhan. Kenapa? Ketabrak becak, Mak. Bengkak jempolku, Mak. Kenapa? Gak berdoa hari ini, Mak. Ya ampun, Mak. Apa? Itu hukum Taurat. Karena kamu merasa kamu tidak berdoa, kamu terhukum. Karena kamu tidak journaling, kamu takut ketemu Mak. Asa. Tidak. Oke. Kayak gitu orang yang terhukum. Tapi kasih karunia membebaskan si pendosa. Amin. Gak jurnal, gak apa-apa. Lakukan yang terbaik. Siap, Mak.
Apa lagi? Gak ada orang yang ngerti aku, Mak. Gak ada sama sekali, Mak. Makanya aku jomblo sampai sekarang. Karena gak ada orang yang paham aku, Mak. Oh, jangan ya. Sekalipun orang lain tidak paham kamu, Kristus memahamimu. Wow, cukui ya. Ya ginilah, Mak. Ya memang nasibku. Ya udahlah. Tunggu aja lah nasibku. Tunggulah jodohku. Biar aja lah. Mungkin di usia-usia 50 tahun. Wah, itu terhukum. Makanya nantikan Tuhanmu sudah ada di depanmu. Kamu terlalu sibuk memikirkan hidupmu sendiri sampai kamu ada Yesus di depanmu dan ngomong, maukah engkau sembuh? Sikat langsung dengan jawaban, yes, mau. Harus itulah kasih karunia. Terus yang kendalanya adalah tidak melekat pada pokok anggur. Orang yang mau berbuah harus melekat sama namanya pokok anggur. Ada ayatnya, Yohanes 5 ya. Anggur itu gak bisa berbuah dewe. Ranting itu harus melekat pada pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, ya kan? Sudah, nanti kebablasan saya. Nanti Rocky nanti ya. Oke. Yesus itu harus jadi pokok kita carangnya. Kita harus melekat. Selama kita kerja karepe dhewe, pelayanan karepe dhewe, apalagi hidup karepe dhewe. Hidupku kok mau apa? Aku ngerokok ya, rokokku dhewe. Aku beli gak pakai duitmu. Ya kan? Apalagi. Wes, terserah aku dong. Aku mau ini, aku mau itu, terserah aku dong. No, hidupmu harus melekat pada pokok anggur. Siapa yang sini senang berbuah? Saya juga. Aku mau berbuah. Suka berbuah, suka. Siapa di sini suka buah anggur? Kalau kamu lihat buah anggur, tumbuh anggur tuh ya, cuman satu butir itu loh, kelinting gitu. Menarik enggak sih? Ini anggur kok sendirian sih? Gak bergerombol, sendirian. Oke. Mungkin anggurnya ngerti masa Covid, jadi sendiri-sendiri. Aduh, gak ada ketawa kalian ya. Oke? Jadi gitu. Kalau anggur itu banyak berbuah lebat, senang enggak kita? Senang. Dan orang yang berbuah itu enggak bisa memikirkan dirinya sendiri. Mana ada buah mele? Gak mau aku dimakan, Mak. Aku maunya dimakan yang ganteng itu. Wih, siapa yang ganteng sini? Ortin. Oke, iya kan? Gak bisa. Buah itu enggak bisa protes. Mau dimakan siapa? Mau diputik sama siapa? Ya kan? Gak ngurus dia. Tugasnya buah itu apa sih? Tugasnya buah ya berbuah. Gimana sih, Rexi? Ya kan dimakan. Iya, hasilnya dimakan. Tugasnya ya berbuah dia. Sebuah buah. Apa sih ngomong apa kita semakin lama semakin ya. Jadi tidak melekat pada pokok anggur. Selama kita nggak melekat pada Kristus, kita nggak akan bisa berbuah. Mungkin bisa berbuah, mungkin asem. Kecut. Ortin kecut sih. Asem. Abis dipuji ganteng sekarang kecut. Aduh. Nah, apa lagi? Jangan guys, jangan hidup berpusat pada diri sendiri terus. Jangan nggak melekat pada pokok anggur. Ya aku salah jurusan ya, Mak. Ya makanya aku males kuliah gak tak marekno. Iku jenenge karepe dhewe. Wah, nek basa Jawa iku enak ya. Kamu gini, pola pemikiranmu harus selaras sama Tuhan. Tuhan, aku mau ndak? Tuhan mau ndak aku? Aku mau ndak itu kayak tak aku sampai kacau. Tenang, fokus. Tuhan mau ndak aku lanjutkan kuliah ini? Kalau Tuhan bilang,
kamu harus melanjutkan kuliah. Lanjutkan. Tapi kalau Tuhan bilang, pindah haluan, yuk pindah oh. Gitu loh. Jangan terus dalam posisi ngono terus. Itu aja. Kamu harus punya pemikiran apa yang Tuhan mau. Kalau aku nggak menyelesaikan kuliah, apa yang harus aku lakukan? Jangan dalam keadaan yang setengah-setengah. Tuhan bilang orang yang setengah-setengah itu nggak dapat apa-apa. Nggak dapat setengahnya. Pinter Rex ya. Aduh, gimana lagi nih ya? Ya gimana Tuhan? Aku ya gini-gini aja. Gak boleh kamu punya pemikiran bahwa aku ini orangnya pemarah. Ya sudah, biarlah aku marah. Biar aku meledak seperti bom. Wah, itu kan si Munyong. Iya, Munyong ya. Kristi, gimana kamu? Ya kan, dia impulsif ya. Itu sikap yang sangat meledak-ledak. Pokoknya apa yang di otaknya dikeluarin aja. Otaknya dikeluarin. Apa yang dia omongkan dia keluarin aja. Gak peduli aku. Keluar. Nah, itu enggak bisa. Kamu harus hidup melekat sama pokok anggur. Apa yang Kristus mau ya? Oke, aku lakukan. Nah, itu perlu apa? Itu perlu firman. Makanya kuasai apa yang kamu lali Wisan. Kuasai apa yang kamu ketahui. Tapi kalau apa yang bisa kamu kuasai kalau kamu enggak tahu apa-apa? Gimana kamu bisa menguasai firman kalau kamu enggak tahu firman? Itulah sebabnya kamu mau journaling. Journalinglah dengan benar. Jangan copy paste. Ada tuh dulu kisahnya. Satu anak kos. Yang tertawa pasti tahu ya. Apa itu? Saling ngerepek jurnal. Ngerepek. Nyontek. Sama. Saya, kok podo gitu. Ternyata sebahu. Bahu membahu. Menulis jurnal. Ya ampun. Oke. Jadi gini. Waktunya kamu hupago. Terus hadapi kisahmu. Jangan, aku mau kisahnya dia aja Tuhan. Aku nggak mau kisahku. Enakmu dewe. Hadapi kisahmu. Jangan pingin hadapi kisah orang lain. Kayaknya enak dah. Kayak enak Kristi ini enak. Kamu nggak tahu penderitaannya Kristi kan? Nggak tahu kamu. Jangan pingin iPhone-nya aja. Jangan pingin yang dia punya. Ketahui penderitaannya. Kristi, kamu menderita enggak sih? Menderita, Mak. Ada penderitaannya. Oh, aku enggak mau penderitaannya, Mak. Aku mau iPhone-nya aja. Loh, karepmu dewe kata Kristi. No. Jadi harus ada yang kita ketahui dulu. Baru kita bisa menguasai. Amin. Saya harap firman ini enggak sekedar kalian dengar, tapi kalian perlu memahaminya dengan roh kalian, dengan hati kalian. Bahkan sering kali kita tahu, tapi kita nggak mau menguasai. Karena kita enggan. Aslinya tuh kita model-model enggan, you know. Enggan itu apa sih? Ya, enak-enak itu. Mau langsing, mau prosesnya, Kan gak enak ya? Dan Tuhan nggak bisa itu. Oke? Keadaan-keadaanmu harus dikatakan gini. Pak, katakan pada kasih karunia, aku mau Tuhan. Itu sudah cukup sudah. Dan berubahlah hupaku. Oke? Terus berikutnya. Nah, setelah kamu hupaku, habis itu kamu hadapi kisahmu. Mulai kamu mengerti bahwa menghadapi kisah itu artinya hidup dalam proses. Amin. Karena kita nggak suka proses. Berulang kali kita tahu makna. Kamu harus berproses. Hadapi prosesmu. Tapi memang kita sulit menghadapi proses. Nah, kalau mau berbuah itu pruning. You know pruning? Pruning itu apa? Dipangkas. No, bukan dipangkas. Buah yang bagus itu hasil dari pangkasan seorang ahli. Kalau kamu lagi dipangkas sama Tuhan, jangan teriak-teriak toh. Aduh, loro Tuhan, sakit. Sakit, iya Tuhan bilang, ya tahu sakit. Disuntik itu sakit enggak? Kamu kalau
sakit disuntik enggak? Ke dokter disuntik? Oh enggak. Oh, kalau disuntik terus langsung sembuh. Wes, ya. Yang pertama kamu perlu di pruning. Kamu harus punya namanya mengerti proses menuju pertumbuhan itu sendiri. Orang yang mau berbuah harus siap di pruning, harus siap dipangkas. Apa yang perlu dipangkas dari kehidupanmu? Kemarin itu kita dolan-dolan gini sama, waktu ada Kristi ya, Diki. Karena orang kalau nggak biasa dengan perubahan, tadi ya ulang. Gini, ini ya, tanganmu ya, gini yang di rumah. Cet. Yang mana yang di atas? Jempol mana yang di atas? Ortin? Kiri. Reksi? Kiri. Oh, itu aneh sendiri itu. Kristi? Kiri. Kiri. Saya? Kiri. Kiri semua kita. Wah. Kiri. Coba sekarang diganti, yang kanan kita naikin atas. Kan gak enak toh? Aduh, saya juga susah. Itu artinya apa? Kita nggak siap. Kalau bye-bye. Minta ampun. Ya ampun, arek-arek iki, ya ampun. Ya, kebiasaan kita kalau kiri yang di atas, terus kita dipaksa orang kanan yang di atas, itu nggak enak. Iya kan? Tapi kalau Tuhan ngomong lakukan, kita perlu latihan. Memang nggak enak itu, pasti nggak enak. Oke? Apalagi yang kemarin mainan. Oh ini. Ayo lagi, olahraga lagi dulu deh. Sebelum kita akhiri. 1, 2, 3. Sadek. Mana yang di atas? Kiri. Saya tunggu. Ortin apa? Kiri. Reksi? Ayo Rex yang bener, kanan kiri. Kiri. Kristi apa? Jen kanan. Podo Jen kanan. Berarti kamu kanan dan kiri ya Jen. Tangannya tadi. Oke. Yang paling atas. Yes, pokoknya tangannya mana yang di atas? Kanan. Kamu kanan kamu. Aku kanan. Kita kanan semua. Kita kanan semua ya? Aku kanan. Dia kiri. Oh dia kiri. Oke, kita pindah ganti yang kalau yang kanan pindahin ke kiri. Enak nggak? Saya aja nggak bisa. Bingung. Oh ya. Susah. Pelintar gitu. Oke. Ya ampun ya Tuhan. Aduh, sampai caplok semua. Sampai lepas semua. Ada yang jatuh kah? Oke. Kepelintir. Gini, kalau dari biasa gini, terus kita gini. Gak enak guys, gak enak belas. Jadi tandanya bahwa memang kita harus belajar berproses. Kehidupan ini nggak semudah cuman gini-gini tok iku mang rek. Oke, makanya itu kalau waktu kita di pruning miliki kerelaan. Amin. Dikasih tahu, dinasehati. Kenapa kamu gitu? Dengarkan aja. Kamu tahu orang yang kecetit? Ya keselio kecetit sama Pak David Victor. Waktu lalu kecetit guys. Orang kalau kecetit itu nggak mau gerak, bener nggak? Gegak sampai. Gerak sedikit pasti, aduh sakit. Jangan disuruh gerak pasti sakit. Kenapa? Kecetit. Ototnya kecetit. Kalau kamu lagi kecetit rohani, kesleo rohani. Serius kan? Aku takut coplok ininya. Kalau kamu kecetit rohani, datang sama Kristus. Tuhan aku kecetit. Kenapa? Orang yang kecetit gak mau bergerak pasti. Kalau kamu kecetit, tangani kecetitmu. Keseleomu harus disembuhkan. Diurut dulu. Keseleo, aduh, gitu kan. Orang yang keseleo rohani. Saya pakai ini biar kalian mudeng ngeh nanti yang di rumah juga. Orang yang keseleo rohani pasti nggak mau dikasih tahu. Ayo gerak, Emah, sakit. Kamu nggak tahu sih sakitnya. Orang kalau keseleo rohani sensi, disentuh sih, aduh. Dipegang sakit.
Selalu apa? Excuse. You know excuse? Gaya kan hari ini guys kan. Banyak excuse, banyak alasan guys. Sakit, kamu nggak tahu kan posisiku? Kamu nggak tahu sih di posisiku. Makanya kamu enak kalau ngomong berdoa. Kecetet rohani. Kalau kamu lagi kecetet rohani, waktunya kamu duduk dan mulai menguasai apa yang kamu ketahui. Jangan sekedar kamu tahu tapi kamu tidak menguasai. Waktunya kamu berlari kepada kasih karunia. Ingat orang 38 tahun tadi. Tuhan cuma ngomong, maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Cuman jawabanmu adalah, mau Tuhan. Waktu itulah Tuhan akan panggil tukang urut. Maksudnya ini, Tuhan akan mengurut hal-hal yang salah. Kalau tukang urut tuh ngerti ya. Otot-ototnya yang keselio yang mana, urat-uratnya yang dibetul. Nah, kalau yang ngasih ini reaksi ya tambah keselio kan. Jadi waktunya kamu jangan berlari kepada orang lain dulu, lari sama Yesus, datang kepada kasih karunia. Oh, anugerah yang luar biasa. Yesus, aku perlu engkau. Jadi kalau orang yang responnya salah, itu mungkin lagi kecedit rohani ya. Jadi coba perhatikan sekelilingmu, siapa yang lagi kecedit, panggil tukang urut ya. Oke. Miliki kerelaan dan kedua kegigihan. Orang yang nggak gigih, nggak punya gigi dong, bukan itu ya. Orang yang nggak memiliki kegigihan tidak akan pernah bisa berbuah. Tidak akan pernah mengakhiri kisahnya dengan luar biasa. Ya sudahlah, kisahku sampai di sini. Sampai di sini kisah kita. Jangan tangisi keadaannya. Ya Allah, ya ampun, kita ini ngapain sih? Oke, kalau orang tidak gigih akan selalu pingin mengakhiri kisahnya. Tapi padahal belum. Yang ketiga, tinggal dalam kasih karunia. Saya selesai guys. Tinggal dalam kasih karunia. Selama kamu tidak tinggal dalam kasih karunia, kamu tidak siap di pruning. Oke? Siapa yang di sini mau di pruning? Saya akhiri guys. Saya akhiri. Pruning dirimu. Kalau kamu tidak pruning, aku tidak selesai. Oke? Pruning. Waktunya kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Waktunya kamu tinggal dalam kasih karunia. Waktunya memiliki kerelaan. Jadi yang pertama? Upago dan hadapi kisahmu. Dan setelah itu kamu akan tahu bahwa ternyata kisahku sangat luar biasa. Dan waktu itulah hidupmu akan menginspirasi orang lain. Amin. Sekalipun itu akan ada kata-kata itu, maka inspirasi itu akan terjadi kepadamu. Oke? Bangkit berdiri. Emang saya aja yang suruh berdiri, nggak mau dong. Bangkit berdiri, bergerak. Olahraga. Move on. Siapa yang di sini masih nggak move on? Move on. Move on. Waktunya move on. Move on. Set out. Apa lagi? Go away. Pergi. Jangan pergi. Belum waktunya pergi. Oke. Mari kita berdoa. Mungkin kelihatannya ketawa-tawa, tapi saya harap kali ini bisa menembus sampai kedalaman hatimu. Amin. Tuhan, terima kasih bahwa kehidupan kami selalu punya kisah yang luar biasa di dalam Engkau. Setiap kami sudah Kau rancangkan sebelum dunia diciptakan. Engkau tahu siapa kami yang sesungguhnya. Engkau merekam kami di bagian bumi yang paling bawah, kata firman-Mu. Karena itu kami tahu Engkau yang paling mengenal kami, Engkau yang merekam kami, Engkau yang mengakhiri, Engkau yang mengawali dan mengakhiri kisah kami. Karena itu kami tidak mau keluar dari kasih karunia-Mu. Biarlah kami tetap melekat kepada kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab anugerah-Mu saja yang membuat kami hidup dan bisa menyelesaikan pertandingan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, siapapun orangnya. Kalau kamu ingat teman kamu, waktu kamu ingat dirimu sendiri bahkan, mari kita berdoa. Tuhan, siapapun orangnya, siapapun yang sedang menyerah di tengah jalan, siapapun orangnya yang lagi berdiam diri tanpa tahu tujuannya lagi, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kasih karunia menghampiri. Di dalam nama Yesus. Hari ini kasih karunia itu datang kepadamu. Siapa saja engkau yang di rumah, bahkan yang ada di tempat ini. Tuhan sedang menawarkan anugerahnya kepadamu. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Maukah engkau diperbaiki?
Karena tidak ada satupun yang mustahil di dalam kasih karunia. Tuhan, hamba-Mu berdoa, siapa saja yang sedang patah hati, yang sedang tawar hatinya, yang sedang tidak menentu tujuan hidupnya, hari ini datang hampiri Tuhan. Seperti Engkau menghampiri orang 38 tahun yang lumpuh. Hari ini Engkau sedang datang kepada setiap kami. Terima kasih, Engkau berkata, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan itu yang harus kami lakukan, Tuhan. Kami tidak mau hidup untuk diri kami sendiri. Orang yang hidup dengan dirinya sendiri tidak akan pernah puas. Karena kami hidup untuk Engkau. Supaya kami bisa menginspirasi orang lain. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kasih karunia-Mu cukup buat kami, Tuhan. Sehingga kami bilang, terima kasih Tuhan. Engkau cukup buat kami. Aku akan selesaikan kisahku. Aku akan selesaikan kisahku dengan apapun yang aku bisa, yang aku punya. Beserta dengan Engkau aku bisa. Aku akan pakai caraku yang terbaik. Aku akan hidup excellent. Aku akan hidup antusias. Terima kasih buat segala hal yang Kau buat aku berhasil. Terima kasih semua talenta yang Kau sudah berikan. Terima kasih buat potensi yang Kau sudah taruh dalam diriku. Aku mau memakainya sampai aku menyelesaikan kisahku di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Untuk itulah kami hidup, supaya nama-Mu dipermuliakan. Kami serupa dan segambar dengan Engkau. Karena itu kami yakin, kami bisa dan kami mampu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami yakin dan percaya segala perkara sudah ditanggung oleh Engkau. Karena itu kami akan menjalaninya dengan sukacita dan kemenangan memang sudah jadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan, amin. Oke, jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, ketiga yang esa, yang luar biasa, penuh dengan kemuliaan, yang mengasihi kami. Sebab itu kami mengangkat tangan kami setuju dengan firman-Mu, kami mengiyakan, mengamini firman-Mu, dan hari ini oleh kasih karunia, oleh berkat Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan semua firman-Mu Tuhan. Hari ini turunlah berkat Tuhan dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus untuk kehidupan kita semuanya, untuk kehidupan-Mu. Baik itu tubuh, baik itu jiwa, baik itu roh. Semuanya mengalami perubahan yang luar biasa, semua mengalami kesempurnaan semakin serupa seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat yang terbaik ini turun. Hikmat, pengetahuan, pengertian yang dari surga memenuhi kita semuanya sehingga Engkau bisa mampu menjalani seluruh kehidupan ini dengan hikmat Tuhan, mampu memilih bagian-bagian yang terbaik yang sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun itu rugi, Engkau mampu memilihnya karena Engkau penuh dengan kemenangan, penuh dengan kasih karunia. Engkau dimampukan untuk itu. Engkau menjadi kuat di dalam Kristus, Engkau menjadi berakar di dalam Kristus, dan setiap orang yang melihat Engkau melihat Kristus di dalam dirimu. Hikmat ini turun, kekuatan ini turun, kasih karunia ini turun mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu yang luar biasa ini. Yang percaya bersama-sama katakan amin.